Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gio Winnika Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat database, yaitu database pariwisata. Nah, saya sendiri adalah mahasiswa dari Universitas 17 Agustus Surabaya, dan ini yang saya kerjakan ini adalah tugas EAS. Nah, mungkin bisa masuk ke dalam eh, materi atau tugas yang saya ampu kali ini. Nah, di sini eh, untuk tugas saya itu di pembuatan database DB pariwisata yang nanti digunakan untuk sorting atau agar lebih mudah untuk penyusunan data. Nah, untuk memulai pembuatan database itu bisa memakai SQL Yoke. Nah, ini bisa memakai SQL Yoke seperti ini tampilannya. Nah, di SQL Yoke ini kita awal-awal itu membuat DB-nya dulu. Nah, untuk pembuatan DB itu caranya di query ini. Nah, di query ini itu ada create database if not exist DB pariwisata, use DB pariwisata. Nah, ketika ini di create nanti akan membentuk suatu database baru. Nah, apa contohnya itu seperti ini. Nah, di sini itu ada DB pariwisata. Setelah ini dijalankan, itu nanti akan muncul di DB pariwisata. Oke. Selanjutnya, setelah kita membuat database, itu untuk awal-awalan kita itu membuat tabel terlebih dahulu. Nah, di sini itu tabel untuk pariwisata itu ada 3 ya. Untuk yang pertama itu ada tabel destinasi. Untuk tabel yang kedua itu ada tabel pengunjung. Untuk tabel yang ketiga itu ada di tabel kunjungan. Nah, di sini itu setiap tabel memiliki relasi satu sama lain, yaitu untuk tabel induknya itu ada di tabel kunjungan. Karena di tabel kunjungan ini itu menghubungkan menghubungkan ke tabel pengunjung dan juga tabel destinasi. Nah, ini itu bisa dijalankan. Nah, untuk menjalankannya itu diklik di sini, yaitu diklik F9. Nah, setelah dijalankan atau di running, itu tabel tersebut akan terbentuk. Nah, terbentuknya itu seperti ini nanti. Di sini destinasi akan muncul tabel destinasi. Nah, untuk apa contohnya itu bisa dilihat di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh tabel destinasi. Sebenarnya untuk awal-awalan itu tabel tersebut itu tidak ada isinya. Tetapi ini saya sudah ada isinya karena sudah saya jalankan untuk insertnya. Jadi ini tuh seperti saya mencontohkan untuk alur pembuatannya itu seperti apa. Nah, selanjutnya itu ada di tabel kunjungan dan juga ada tabel pengunjung. Untuk log kunjungan ini nanti akan saya bahas ketika mau di akhir karena ada sesinya sendiri untuk log kunjungan. Oke, kita lanjut ke query selanjutnya yaitu di bagian insert into. Nah, di dalam insert into ini itu contoh yang pertama itu di insert di tabel destinasi. Nah, insert itu digunakan untuk menambahkan data. Nah, menambahkan data ini itu contohnya nanti akan seperti yang di sini. Jadi karena awalannya kita membuat tabel ini kosong, caranya mengisi datanya melalui query itu seperti ini. Jadi insert into tabelnya mau dituju yang tabel mana. Nah, setelah tabel mana yang dituju, parameternya apa. Nah, seperti di tabel destinasi, ini ada nama destinasi, kota, jenis, dan harga tiket. Seperti dilihat di sini juga ada parameternya. Nah, untuk parameternya di sini di destinasi. Nah, nama destinasi, kota, jenis, harga tiket. Loh, ID-nya kok nggak ada? Nah, ID ini itu auto increment atau bisa dibilang itu dia generate secara otomatis. Jadi kita nggak perlu input di sini lagi. Di sini lagi itu dengan cara seperti ID.
bla bla bla, itu sudah nggak perlu, karena ketika kita nge-input suatu nilai atau nilai baru, itu ID-nya otomatis update ke angka yang terbaru gitu. Nah, setelah itu ada values. Nah, values itu baru nilainya. Nilai dari apa yang mau kita masukkan ke tabel. Seperti ini contohnya. Ini adalah data data dari tabel destinasi. Dan ini juga adalah data dari tabel pengunjung. Dan di sini adalah data dari tabel kunjungan. Semuanya sama, yaitu pakai insert into, dan juga tabelnya tabel mana, terus parameternya apa, nanti langsung diisi seperti yang diinginkan. Oke, selanjutnya. Nah, pada tahapan kali ini itu sebenarnya saya sendiri itu lebih berfokus kepada function. Function dari seluruh database yang akan dibuat. Nah, seperti pada di contoh awal, itu di sini saya memberikan 3 contoh per function. Nah, untuk contoh awalnya itu ada di if else. Nah, di if else ini itu eh, karena ini saya sudah membuat, ini sebenarnya itu bisa dibuat dengan secara manual. Kalau di sini itu tampilannya itu bisa langsung di run. Kalau cara pembuatan manualnya itu di bagian nanti di sini. Karena ini kita membuat start prosedur, seperti ini ada tulisannya create prosedur, maka di store prosedur. Nah, ini ada di create prosedur. Ini nanti diisi namanya apa. Nah, sebelum masuk ke lebih dalam, itu saya menjelaskan dulu untuk eh, apa if else ini fungsinya untuk apa. Nah, di di if else ini itu akan mengetahui harga tiket suatu destinasi. Kalau harganya di atas 150.000, dibilang tiket mahal. Kalau di bawah itu tiket terjangkau. Nah, di sini itu mungkin bisa saya langsung contohkan saja untuk cara-cara pembuatannya juga. Nah, dari seperti ini saya contohkan untuk cara pembuatannya. Kita copy dulu yang ini. Kalau nggak di copy pun juga nggak apa-apa. Itu namanya terserah. Karena saya mengikuti eh, query yang telah saya buat, jadi saya lebih mudah untuk apa pembuatannya. Nah, di sini itu di SP itu kita klik kanan di create new procedure. Setelah itu kita input namanya. Nah, setelah kita input namanya, itu kita create. Nah, create ini kita akan masuk ke dalam SP if kategori harga tiket. Seperti namanya. Seperti namanya. Setelah itu kita input untuk function-functionnya. Nah, tapi yang pertama dulu itu kita input parameter karena di sini itu saya memberikan parameter untuk if else contoh yang pertama. Di sini kita masukkan parameternya. Untuk komen-komen seperti ini itu bisa dihapus saja ya, biar memudahkan eh, memudahkan dalam membuat saja gitu. Nah, kita lihat di sini. Setelah create prosedur, itu kita nggak perlu lagi ngetik yang begin dan end, karena di sini sudah ada begin dan end-nya. Nah, berarti kita ambil yang di declare ini saja. Nah, di sini itu juga ada fungsinya ya. Juga ada apa itu fungsinya. Nah, di fungsi ini itu ada select harga tiket into view harga dari destinasi, di mana di ID destinasi sama dengan p underscore id, yaitu dia parameternya. Nah, setelah itu if v harga lebih dari sama dengan 1.500 dan select destinasi termasuk kategori tiket mahal. Ketika salah, harga tiketnya berarti terjangkau. Nah, setelah itu kita jalankan saja untuk start prosedur yang ini. Nah, ketika dijalankan akan memunculkan notif message. Nah, message di sini itu ada tulisan sukses.
Kalau urusan sukses berarti kita tinggal menjalankan start prosedur seperti ini. Nah, caranya gimana untuk menjalankannya? Nah, di sini itu untuk menjalankannya itu ada query khusus untuk menjalankan suatu start prosedurnya. Di sini saya memiliki dua contoh untuk menampilkannya. Nah, seperti ini. Jalankan. Untuk yang nomor pertama, untuk contoh pertama, itu kita jalankan dulu yang call SPIF kategori harga tiket, parameternya 2. Nah, di sini kita jalankan. Hasilnya itu akan muncul di bawahnya, di result ini. Nah, hasil destinasi ID 2 termasuk kategori tiket mahal. Gitu. Nah, kita lihat di destinasi 2, Gunung Bromo sebesar 220.000. Karena di sini yang lebih dari 150.000 itu akan dibilang tiketnya mahal. Maka dari itu, untuk destinasi dengan ID 2 itu termasuk mahal. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Kita run juga. Nah, di sini kategori ID 9. Kita cek dulu di kategori 9. Pantai Kuta Lombok dengan harga 20.000 harga tiketnya. Harga 20.000 berarti kan di bawah 150.000. Maka dinyatakan tiket tersebut terjangkau. Seperti hasil dari store prosedur kategori harga tiket. Nah, untuk query selanjutnya, kita masih di if else. Kita masih di if else. Cuma ini saya akan langsung mencontohkan saja. Untuk inputnya juga sama seperti tadi, cara manualnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan langsung tampilannya itu seperti apa. Untuk yang contoh kedua. Nah, untuk contoh kedua ini itu ada SP if jenis kelamin pengunjung. Nah, SP if jenis kelamin pengunjung ada parameternya. Setelah parameter itu di begin. Ya, begin declare v underscore jk varchar 15. Select jenis kelamin into v underscore jk form dari pengunjung where di mana ID pengunjung sama dengan p underscore id. Kita ambil dari parameternya. Setelah itu v underscore jk sama dengan laki-laki dan select sapaan bapak as sapaan. Nah, mungkin kita bisa langsung saja mencontohkan yaitu di sini. Nah, kalau kita jalankan di kita memilih parameter 1, maka akan ada sapaan bapak. Ketika memilih parameter kedua, akan muncul ke sapaan ibu. Lanjut ke contoh ketiga dari if else. Nah, di contoh ketiga ini itu ada SP underscore if kategori pembayaran. Nah, seperti ini query function-nya itu berjalannya itu bagaimana. Di sini nanti declare-nya v underscore total desimal 12,2 terus select total bayar into v underscore total from kunjungan where id kunjungan sama dengan v underscore id sesuai dengan parameternya. Oke, kita coba jalankan juga untuk yang contoh ketiga dari if else. Nah, di sini akan menampilkan transaksi besar untuk parameter 4. Untuk parameter 6 akan menampilkan transaksi kecil. Oke, lanjut ke case yang kedua. Nah, di sini untuk case yang kedua ini itu lebih simpel karena dia tidak perlu input ke start prosedur secara manual seperti tadi. Nah, untuk yang kedua ini dia bisa langsung di run. Nanti resultnya atau hasilnya akan seperti ini. Jadi select nama destinasi, jenis, case-nya jenis, when pantai dan wisata air. Nah, ini akan memunculkan semuanya dari pantai, gunung, museum, wisata lainnya. Dan D-nya itu ada wisata air, wisata alam pegunungan, wisata edukasi. Nah, ketika kita jalankan akan memunculkan sesuai dengan parameter-parameter ini. Oke, kita lanjut ke contoh kedua dari case. Nah, ini adalah contoh kedua. Kita melihat harga tiket. Jadi di sini itu kita select dulu nama destinasinya, harga tiket, dan case-nya itu when harga tiket kurang dari
30.000 maka murah. When harga tiket di antara 30.000 dan 150.000 maka sedang. Else, ketika tidak di antara kedua ini, maka kategorinya akan mahal. Seperti pada contoh tabelnya. Nah, di sini Pantai Kuta 50.000 termasuk sedang karena di antara 30.000 dan 150. Dan untuk yang Gunung Bromo itu termasuk mahal karena harga tiketnya itu di 220.000. Maka lebih dari 150. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Yang ketiga kita langsung jalankan saja. Nah, seperti ini. Untuk kategori sapaan berdasarkan jenis kelamin pengunjung. Nah, di jenis kelamin pengunjung ini, itu kalau laki-laki itu sapaannya apa, kalau perempuan itu sapaannya itu. Bisa dilihat dari hasil resultnya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian function while. Nah, di sini function while juga saya kasih 3 contoh, tetapi untuk yang manualnya itu saya kasih 1 contoh saja ya. Nah, di sini kita buat dulu store prosedurnya dengan cara manual, yaitu di klik kanan, create, sama seperti tadi. Oke, sudah masuk. Kita hapus dulu komennya, biar nanti nggak bingung. Setelah itu, kita masukkan parameternya terlebih dahulu, biar nggak lupa nanti parameternya. Nah, setelah itu kita masukkan untuk fungsinya. Kita rapikan. Setelah itu kita run. Nah, ketika sudah di-run akan muncul notif sukses. Nah, di sini karena sudah di-run dan sudah muncul notif sukses, kita coba tampilkan untuk contoh function while ke 1 ya. Kita jalankan dulu, langsung saja di sini di F9. Nah, nanti akan muncul nilainya dari tertinggi ke terendah. 5, 4, 3, 2, 1. Seperti di countdown gitu. Oke. Selanjutnya masuk ke contoh kedua. Karena ini kita kalau sudah selesai dibuka itu bisa langsung di close saja ya teman-teman. Di close. Ini juga nanti bisa di close. Nah, kita lanjut ke 3.2 di contoh kedua, yaitu ada menjumlahkan total harga tiket seluruh destinasi menggunakan while. Nah, untuk fungsinya seperti ini, declare dulu v underscore i-nya berapa, terus declare v underscore max-nya, declare v underscore total. Setelah itu, kita pakai while. Baru kita pakai while-nya, function while-nya. Kita langsung masuk ke contoh hasilnya saja. Untuk contoh hasilnya, di sini ada resultnya. Di total harga tiket semua destinasi itu adalah 950.000 untuk semua harga tiket. Lanjut ke contoh ketiga dari function while. Kita langsung jalankan saja. Nah, di 3.3 ini menghitung jumlah pengunjung dengan kunjungan lebih dari 1 kali menggunakan while. Nah, untuk resultnya sendiri itu kita mendapatkan jumlah pengunjung lebih dari 1 kunjungan itu cuma ada 2 pengunjung. Nah, fungsinya itu juga mengikuti function yang ada di dalam store prosedurnya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke function keempat, yaitu di repeat atau perulangan. Nah, di function keempat ini saya contohkan lagi untuk cara pembuatan manualnya di contoh pembuatan menampilkan deret angka 1 sampai n menggunakan repeat. Nah, kita buat dulu. Kita buat dulu untuk yang ini. Oke. Kecilin. Hapus komennya. Oke, setelah itu kita ambil parameternya. Dan juga untuk function-fungsinya. Kita masuk.
bisa dirapikan ya teman-teman kalau habis di copy paste. Setelah itu kita run. Oke, hasilnya sukses. Nah, setelah hasil sukses, kita coba jalankan untuk melihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini menampilkan deretan angka dari 1 sampai N. Nah, ini menampilkan 1 sampai 5 saja karena berarti untuk nilai maksimalnya itu ada di angka 5. Lanjut ke contoh yang kedua, yaitu menghitung total tiket terjual menggunakan repeat. Nah, seperti ini ya. Untuk start prosedurnya kita namanya itu SP repeat underscore total tiket terjual. Nanti di sini juga akan tampil ya start prosedur yang sudah ada. Kita coba jalankan langsung contohnya seperti apa. Nah, di sini akan menampilkan total tiket terjual. Nah, tampilannya di total tiket terjual ini adalah dengan total 24. Oke, lanjut ke contoh ketiga dari function repeat. Untuk yang ketiga, seperti ini query-nya, dan dengan nama SP repeat harga tertinggi. Kita coba jalankan di call-nya. Untuk harga tiket tertinggi itu adalah 350.000. Mungkin kita juga bisa cek di sini di harga tiket. Nah, ini dengan ID destinasi 4, Taman Nasional Komodo dengan harga 350.000. Oke. Setelah itu lanjut ke function kelima, yaitu ada store prosedur tanpa parameter. Nah, kalau dari tadi kan ada parameternya ya, teman-teman. Nah, sekarang ke tanpa parameter. Nah, untuk tanpa parameter itu start prosedurnya lebih simple ya. Di sini langsung create prosedur dengan namanya apa, parameternya nggak usah diisi, nanti langsung bikin select count bintang as total destinasi from destinasi. Nah, mungkin kita bisa langsung buat saja untuk yang pertama ini dengan cara seperti tadi manual. Ya. Kita input namanya dulu. Lihat dulu. Setelah itu komennya hapus. Oke, kita ambil functionnya. Yang ini. Nah, kita ambil functionnya. Oke, setelah itu kita jalankan. Hasilnya sukses. Nah, setelah itu kita langsung run saja untuk hasilnya akan seperti apa. Nah, untuk total destinasi itu ada 10. Kita cek di destinasi. Destinasi ada 10 ID. Untuk destinasinya, total destinasinya itu ada 10. Oke, lanjut ke contoh kedua, itu ada SP underscore jumlah pengunjung. Berarti kita akan menampilkan jumlah pengunjungnya itu ada berapa ya. Kita tampilkan total pengunjungnya itu ada di 11 pengunjung. Nah, setelah itu masuk ke bagian contoh ketiga di SP underscore total pendapatan. Di SP underscore total pendapatan ini akan menampilkan pendapatan. Nah, ini total pendapatan dari semua destinasi tersebut ada di berapa ini? 2.315.000 untuk total pendapatannya. Oke, setelah itu lanjut ke function ke-6. Nah, di sini kita masih di store prosedur, cuma kita masuk lagi ke dalam store prosedur dengan parameter. Di dalamnya itu terdapat parameter seperti tadi, tapi ini lebih kompleksnya untuk parameternya. Nah, ini yang sudah bisa kita hapus terlebih dahulu, biar tidak bingung nanti. Nah, kita buat dulu untuk start prosedurnya di bagian sini. Create namanya, kita hapus dulu komennya. Oke. Setelah itu kita masukkan parameternya. Oke,
Setelah itu kita masukkan untuk fungsinya. Nah, di sini fungsinya tersendiri itu ada select, from, join, dan juga where. Nah, kita masukkan saja. Ini jangan sampai kedouble. Kita rapikan. Setelah itu jalankan. Oke, sukses. Nah, karena sudah sukses dan sudah masuk ke dalam store prosedur, kita bisa jalankan untuk penampilannya itu seperti apa ketika start prosedur tersebut dijalankan. Ya, seperti ini itu result atau hasil dari SP underscore kunjungan B Dinasti. Ya, di sini itu ada ID kunjungannya, ada nama destinasinya, ada nama pengunjung, ada tanggal kunjungannya itu di tanggal berapa. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam SP tambah pengunjung. Nah, di dalam SP tambah pengunjung ini itu ada call SP tambah pengunjung Eka Prasetya laki-laki dengan nomor handphone ini asal Palembang. Mungkin ini saya ganti saja soalnya tadi sudah sempat saya pakai. Untuk namanya dengan nama misal Budi. Nah, dengan misal nama Budi, jeniskan laki-laki. Untuk nomornya kita juga ubah di 09. Asalnya juga kita rubah jadi di Surabaya ini. Nah, kita input, kita jalankan, oke sukses, kita cek untuk di tabel pengunjung apakah sudah masuk apa belum. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi untuk auto increment di ID pengunjung, ketika ada data baru yang bertambah, itu angkanya akan terus berubah ke angka terbaru. Seperti tadi saya masukkan, itu kan tanpa ID. Nah, tanpa ID tetapi sudah ada auto increment-nya, itu ID terbaru akan langsung otomatis terbuat. Nah, di sini sudah muncul ya untuk Budi laki-laki dengan nomor telepon ini, kota asalnya ada di Surabaya. Oke, masuk ke bagian contoh ke berapa ini? Contoh ketiga pada store prosedur dengan parameter. Nah, untuk contoh ketiga ini itu ada update harga tiket. Nah, untuk harga tiketnya mungkin kita bisa rubah kita cek dulu saja untuk di destinasi. Di query destinasi. Harga tiket yang paling, nah ini nih, jangan yang ini ya. Nah, nomor dengan ID 8. Kita coba rubah dengan ID 8. Nah, kita rubah ID-nya 8 dengan harga menjadi 20.000. Nah, kita langsung jalankan saja. Hasilnya sukses ya. Kita cek dulu apakah hasilnya sudah selesai apa belum. Nah, kita lihat ID 8, hasilnya menjadi 20.000. Yang tadinya 10.000 menjadi 20.000 setelah kita jalankan start prosedur dengan perintah update. Oke, kita lanjut lagi ke bagian nomor 7 di function tanpa parameter. Nah, ini berbeda dengan start prosedur, kita masuk ke dalam function. Di sini juga bisa dilihat ya, ada apa saja itu isinya di dalam database. Nah, untuk yang pertama itu ada tabel, ada views, ada start prosedur, ada function, ada trigger. Untuk pembahasan kali ini itu kita masuknya ke dalam tabel, views, start prosedur, function, dan juga triggers. Untuk eventnya mungkin next time bisa dicontohkan juga. Oke, kita masuk ke dalam fungsinya dulu sesuai dengan yang saya buat di nomor 7-nya, itu poin nomor 7 di function tanpa parameter. Oke, kita buat dulu untuk fungsinya. Nah, untuk function ini juga berbeda inputnya dari store prosedur. Nah, di fn jumlah destinasi ini itu
kita copy dulu karena ini adalah nama yang akan kita buat. Kita create function. Setelah itu di fn jumlah destinasi. Oke, kita create. Hapus dulu. Oke, sudah. Nah, karena sudah, kita cek dulu tanpa parameter. Nah, karena tanpa parameter berarti di sininya juga masih kosong. Nah, karena di sininya masih kosong, kita masuk ke dalam fungsinya. Nah, kita lihat dulu di bagian fn. Nah, di bagian fn ini ada perbedaan dari kode ini dan juga di kode di sini. Bukan kode sih, lebih ke arah ke query. Namanya query ya, teman-teman. Nah, untuk query-nya itu berbeda. Di sini di dalam query-nya fn, fungsinya, itu ada return type. Nah, type ini itu menyesuaikan dengan tipe kalian itu maunya bagaimana. Kalau di sini, di contoh pembuatannya, itu ada return in dater minishing. Nah, ini kita copy atau kita buat ya. Kita buat di in-nya ini. Oke, kita jalan. Kita masukkan dulu yang ini. Tab-nya kita hapus. Oke, masuk. Setelah itu fungsinya. Fungsinya seperti ini. Oke, biar rapih ya teman-teman. Setelah itu kita jalankan atau kita run. Oke, hasilnya sukses dan juga bertambah dengan nama fn atau function underscore jumlah destinasi. Nah, sudah bertambah untuk fungsi dari function tersebut. Sekarang kita coba jalankan untuk query-nya di query function. Kita tampilkan. Di sini akan muncul di jumlah destinasi sesuai dengan fungsinya itu difungsikan untuk apa. Nah, di sini untuk fungsinya tersendiri itu di jumlah destinasi. Nah, jumlah destinasinya itu akan memunculkan hasil 10. Oke, lanjut ke contoh kedua dari function tanpa parameter. Nah, juga sama seperti sebelumnya, saya mencontohkan input manualnya cuma satu, cuma di sini ada contoh-contoh query lainnya. Nah, di sini juga terdapat 3 contoh untuk hasilnya itu seperti apa. Kita masuk ke query kedua dari function. Nah, di sini itu fungsinya itu membahas tentang total pendapatan semua. Nah, untuk total pendapatan semua itu di sini terdapat perhitungannya itu bagaimana. Terus setelah itu kita bisa panggil untuk fn total pendapatan semua. Nah, untuk hasilnya nanti itu mendapatkan total sebanyak ini di 2.315.000. Sama seperti yang tadi, cuma bedanya itu kita memakai function. Oke, lanjut ke contoh ketiga dari function ya. Nah, untuk contoh ketiga ini itu ada di select fn underscore rata-rata harga tiket. Jadi kita akan melihat rata-rata harga tiketnya itu berapa sih. Nah, kita jalankan. Nah, di sini seperti dilihat query-nya, untuk ada query perhitungannya juga, itu mencari rata-ratanya bagaimana. Ada function-function declare, decimal, select, into, form, dan juga return. Nah, untuk rata-rata harga tiketnya yaitu di sini ada 96.000. Setelah kita run dari harga tiketnya. Masuk ke function, kita masih tetap di function, cuma ini dengan parameter. Jadi di dalamnya itu ada parameternya. Seperti tadi store prosedur, awalnya tanpa parameter, dan untuk yang kedua itu ada parameternya. Dan untuk function tersendiri juga sama, yang kedua ini ada function dengan parameter. Oke,
kita coba buat terlebih dahulu untuk function dengan parameternya. Kita coba di sini. Create function. Oke, kita hapus dulu untuk result-resultnya. Itu di sini juga bisa dilihat ya, ada parameter p_id integer. Setelah itu seperti yang tadi di return itu kosongan, yaitu return type. Nah, setelah di situ kita masukkan untuk returnnya itu mau seperti apa. Karena di sini returnnya itu ada desimal 10,2 determine. Kita pakai yang ini. Dan juga jangan lupa untuk type-nya juga kita hapus, terus kita tambahkan. Oke, setelah itu di bagiannya untuk alur query-nya juga kita masukkan ke dalam bagiannya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita jalankan. Oke, sukses. Nah, kalau sudah sukses, kita coba melihat hasil atau result dari contoh function dengan parameter yang pertama. Kita jalankan. Nah, di sini untuk menjalankannya, itu bisa dilihat ada select fn underscore harga tiket sesuai dengan penamaannya, dan s harga tiket destinasi underscore tiket. Kita jalankan terlebih dahulu. Bentar, sebenarnya ada yang salah di sini. Incorrect number amendment. Cek. Fn harga tiket. Tiketnya. Oke, hasilnya seperti nah, kita lanjut ke contoh kedua, yaitu ada di create function fn underscore jumlah kunjungan pengunjung. Nah, di sini juga ada parameternya. Nah, untuk selectnya itu seperti ini. Nah, di sini itu akan menampilkan jumlah kunjungan pengunjung di destinasi nomor 5 itu ada berapa. Nah, di sini ternyata ada 2 pengunjung. Oke, lanjut ke bagian function nomor 3. Kita jalankan. Nah, di sini itu ada kelas-kelasnya ya untuk setiap kategori destinasinya. Seperti pada kita parameter, kita tahu eh, kategorinya itu dari mana. Nah, dari harga tersebut. Kalau harganya semakin mahal, maka semakin premium. Kalau harganya semakin murah, maka hasilnya akan ekonomis. Nah, setelah itu resultnya di sini menampilkan harganya adalah premium karena kita memilih destinasi nomor 4. Ya, seperti kata seperti ini, kita nomor 4 Taman Nasional di harga paling tertinggi di 350.000. Oke, selanjutnya kita close dulu yang ini. Kita close dulu yang ini dan juga yang ini. Oke, kita masuk ke bagian poin nomor 9, yaitu di function view. Nah, di function view tersebut itu juga ada 3 contoh ya. Di sini 3 contohnya itu di sini. Nah, ini adalah view. Kita fungsinya tutup terlebih dahulu. Nah, di function view ini itu akan melihat rekap kunjungan lengkap, ada pendapatan per destinasi, ada jumlah kunjungan per pengunjung. Nah,
Untuk query-nya tersendiri itu kita bisa input terlebih dahulu secara manual seperti yang awal-awal tadi. Cuma ini bedanya kita menggunakan views, bukan menggunakan star procedure ataupun function. Itu bentar. Nah, di sini kita hapus komennya terlebih dahulu biar nanti tidak bingung. Nah, untuk query aslinya atau query yang sudah jadi itu select-nya akan lebih banyak karena kita membuat suatu query yang akan berfungsi untuk program-program yang akan lanjutannya gitu. Nah, di sini select-nya tersendiri ada fungsi select, ada from, ada join, ada on. Di sini karena select-nya juga masih kosong, maka kita masukkan function yang kita inginkan. Setelah itu kita jalankan, sukses. Setelah itu kita tampilkan untuk contoh views nomor 1. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Jadi untuk views yang nomor 1, contoh nomor 1 itu akan menampilkan seluruh rekap kunjungan dari semua destinasi. Nah, bisa dilihat di sini ada Pantai Kuta, ada Gunung Bromo dan juga destinasi lainnya dengan nama pengunjung yang berbeda-beda, dengan tanggal kunjungan yang berbeda-beda juga, ada jumlah tiketnya berapa dan total yang dibayar berapa. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 2. Contoh kedua dari poin 9, dari poin view. Nah, sama seperti tadi inputnya manualnya seperti apa. Di sini juga sama, tata caranya itu seperti apa. Nah, di sini view-nya tersendiri itu di pendapatan per destinasi, menampilkan pendapatan per destinasi. Nah, untuk query-nya tersendiri, aturannya itu seperti ini. Di select d.id underscore destinasi, d titik nama underscore destinasi, summary, k titik total underscore bayar, s atau bisa dibilang itu alias total underscore pendapatan. Form destinasi D, form destinasi D, P, left join, kunjungan K on, D titik ID destinasi sama dengan K titik ID destinasi, group by D titik ID destinasi, koma D titik nama destinasi. Oke, kita jalankan untuk query-nya. Nah, resultnya akan menghasilkan seperti ini. Di sini ada ID destinasi, ada nama destinasi, dan juga ada total pendapatan. Ini apa masuk semua ya teman-teman. Oke. Nah itu contoh ketiga. Contoh ketiga itu ada di jumlah kunjungan per pengunjung. Query-nya seperti ini dan langsung coba saja kita coba jalankan. Bisa dilihat di ID pengunjung 3574196. Nah, ini urut dengan total kunjungannya paling tinggi sampai ke paling rendah. Oke. Lanjut ke poin nomor 10, 11, dan 12. Ini jadi satu itu karena di sini itu merupakan trigger. Nah, saya perlihatkan untuk triggernya sendiri. Triggernya itu nanti seperti ini di section trigger itu akan input seperti kode seperti ini atau query seperti ini. Nah, tapi sebelum ke trigger ini, trigger itu fungsinya itu lebih ke arah seperti kita input dan dia men-trigger sesuatu yang akan menampilkan di tabel yang lain. Jadi fungsinya trigger itu lebih ke arah kayak copy lah. Oke, kita coba dulu di tabel. Nah, di sini itu tadi sudah saya singgung untuk soal log kunjungan. Nah,
Di sini itu ada pembuatan tabel log kunjungan. Di sini ada apa pembuatan tabel log kunjungan yang di sini sudah ada. Nah, kita cek di log kunjungan terlebih dahulu. Nah, contohnya trigger nanti itu ada di yang ini, di tabel log kunjungan ini. Nah, kalau dilihat sekarang, itu ID log, aksi ID kunjungan, keterangan waktunya itu masih kosong. Semuanya itu masih kosong. Nah, di sini itu kita buat dulu untuk yang triggernya. Yang pertama, kita coba buat yang trigger, create. Oke, itu kita hapus terlebih dahulu. Di sini juga sama, bisa kita inginnya seperti apa, ada before, after insert, update, delete, dan juga ada table name. For each row begin. Di sini untuk setelah nama triggernya itu kita memilih apa dulu. Nah, di sini saya menggunakan after insert on kunjungan. Oke, bentar, kita pilih dulu. Nah, ya kita rubah after insert kunjungan. Kunjungan. Nah, ini juga kita hapus saja. Setelah itu nah, bisa sekarang oke sukses. Kita cek apakah query-nya sudah benar atau belum. Nah, di sini itu ada insert into. Nah, insert seperti tadi yang sudah saya singgung, insert itu menambahkan data ke dalam tabel. Nah, jadi ini insert into kunjungan, ID, destinasi, ID pengunjung, tanggal kunjungan, jumlah tiket, total bayar, nilainya itu ada di 2 dengan ID 282025 untuk tanggalnya, dan total pengunjungan 2, terus harga totalnya itu berapa. Kita langsung coba jalankan saja. Di sini juga ada penjelasannya, yaitu mencatat log setiap ada kunjungan baru. Oke, sukses. Untuk tampilan hasil resultnya atau hasilnya itu seperti apa, itu ada di tabel yang sudah kita buat tadi. Ini kenapa kok belum ada? Karena harus di-refresh terlebih dahulu. Jadi trigger itu lebih ke arah kita mengambil suatu fungsi atau suatu yang sudah di-insert atau di-update atau di-delete itu masuk ke dalam lognya ya, tabel log kunjungan. Kita masuk ke contoh yang kedua. Juga sama, di sini ada trigger update, mencatat log setiap ada perubahan data kunjungan. Jadi nanti contohnya itu aksinya itu seperti apa. Nah, di sini seperti bisa dilihat ada aksi insert sesuai dengan fungsi triggernya itu yaitu insert, dan di sini ada trigger update yang nanti akan memunculkan aksi yaitu update. Langsung kita coba saja untuk yang kedua yaitu update. Oke, sukses. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, oke, untuk update-nya itu lebih ke arah ke total bayar menjadi 500.000. Sesri dari Nah, sudah muncul ya. Oke, setelah itu di delete. Nah, di delete ini ada ID kunjungan 13. Coba langsung camkan saja di F9. Oke, lanjut ke bagian kursor.
Nah, di sini untuk kursornya tersendiri itu kita coba buat dulu manualnya itu seperti apa. Nah, untuk manualnya sendiri di kursor ini itu dia memakai store prosedur ya. Kita buat dulu. Setelah itu kita di sini create, setelah itu push. Oke, kita masuk ke bagian ini. Oke, sudah masuk. Dan oke, sukses. Setelah itu kita lihat di query yang akan menampilkannya seperti apa. Kita jalankan. Nah, total harga tiketnya seperti ini. Kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Seperti ini. Selanjutnya, yaitu kursor untuk menampilkan daftar nama pengunjung satu persatu ke tabel sementara. Nah, ini adalah tabel sementaranya ya. Di sini ada nama pengunjungnya yang masuk ke dalam tabel sementara. Oke, lanjut ke contoh ketiga, yaitu di Kal SP kursor kunjungan di atas rata-rata. Kita jalankan. Nah, di sini ada jumlah kunjungan di atas rata-rata itu ada 4 kali, rata-rata pembayarannya itu di 200 211.923.000. Oke, setelah itu eh, dari function-function tersebut itu saya membahas yang terakhir adalah di bagian kursor. Nah, setelah kursor ini itu ada lagi yaitu backup dan juga restore. Nah, untuk cara backup dan juga restore di database itu atau lebih ke arah di SQL ini caranya bagaimana? Nah, ini saya akan mencontohkan bagaimana caranya backup terlebih dahulu. Nah, untuk backup tersendiri itu kita bisa klik di bagian DB-nya, klik kanan. Nah, setelah diklik kanan itu ada informasi backup atau export. Nah, backup atau export ini itu kita pilih di backup database as SQL dump. Setelah itu biasanya itu dicentang, tapi ini tidak saya centang ya, dua ini tidak saya checklist. Dan juga kita memilih mau menyimpan di mana untuk eh, backupan file kita. Oke, setelah itu kita ekspor. Nah, setelah diekspor akan ada tulisan down yang tadi awalnya close akan berubah menjadi down. Setelah itu kita klik down. Nah, kita cek apakah sudah masuk ke dalam file kita atau belum. Sudah masuk ya di db_pariwisata_backup. Oke. Setelah itu kita coba ke bagian restore. Nah, untuk restore sendiri itu caranya di sini adalah kita buat dulu database baru. Seperti di sini kita create dulu. Ini saya pembuatannya dengan cara GUI. Kalau yang tadi awal-awal itu kan dengan cara query. Kalau ini dengan cara GUI dari SQL-nya. Seperti ini, saya kasih nama db_pariwisata underscore db_pariwisata underscore itu namanya wisata. Di sini saya sudah catat di restore. Oke. Restore db_pariwisata_restore. Kita create dulu. Setelah itu bisa dilihat kalau db_pariwisata_restore-nya sudah masuk ya. Nah, di sini juga fungsinya belum ada karena memang belum di restore. Nah, setelah itu kita klik kanan, import, pilih execute SQL script. Nah, kita pilih ini. Setelah itu kita pilih DB mana yang mau di restore. Nah, tadi kan sudah saya download. Nah, DB-nya itu ada ini. Nah, kita open. Sudah masuk, setelah itu di execute.
Kalau ada pilihan ini, kita pilih yes, kita tunggu, nah, sudah, dan nah setelah itu kita refresh. Nah, sudah muncul ya, ada tanda plus, tanda plus, tanda plus, tanda plus. Setelah itu kita cek, tuh ada isinya, viewsnya ya, juga ada isinya, untuk store prosedurnya juga ada isinya, fungsinya juga ada isinya, triggernya juga ada isinya. Sama seperti di DB pariwisata yang asli atau yang eh, indukannya. Nah, sama. Itu cara untuk restore. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih dan saya meminta maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.